Oke, berikut review secara singkat padat dan jelas untuk film Halloween, yaitu Halloween 2018, Halloween Kills, dan juga Halloween Ends. Yang menurut gue film pertama itu udah cukup oke lah dari segi nostalgia. Tapi menurut gue film kedua itu kayak buruk banget, kalau boleh gue bilang sampah. Iya, itu kayak jelek banget sih. Sorry banget ya. Dan film yang ketiga ini menurut gue ini adalah film penutup yang paling mending banget. Oh ya, menurut gue untuk nonton film Halloween Ends ini kalian wajib banget untuk nonton dua film sebelumnya dulu. Atau bahkan nonton film originalnya yang tahun 1978 dan juga film Halloween yang kedua. Walaupun sebenarnya di opening film Halloween Ends ini tetap ada recap dari film-film sebelumnya sih supaya kalian lebih ingat. Silakan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya semua film itu secara masing-masing kok. Kita masuk dulu ya ke hal-hal yang gue suka dari film ini. Menurut gue film ini dibuka dengan adegan yang terasa nggak klasik sama sekali. Yang padahal gue udah keep low expectation terutama gara-gara film kedua yang kemarin tuh. Dan juga sebenarnya film di bioskop Indonesia itu kan jarang banget ngasih rating 21 plus. Jadi makanya gue sendiri memang ngarepin film ini tuh wajibnya 21 plus lah ya. Tapi kalau ngomongin soal sensor-sensoran, ini film gak ada sensornya sama sekali. Semua adegan sadisnya ada di sini. Walaupun sebenarnya adegan sadisnya ini menurut gue nggak sebanyak film Halloween Kills ya. Dan juga menurut gue film ketiga ini tuh kayaknya vibe jadulnya jauh lebih berasa daripada dua film sebelumnya. Mulai dari makeupnya, hairstyle, wardrobe, semuanya pokoknya berasa banget deh. Terutama sampai sinematografi yang zoom in zoom out dan juga color gradingnya yang ada noise atau grainy-nya gitu. Jadi kayak jadulnya berasa lah. Walaupun sih sebenarnya di awal film ngomongin soal story-nya menurut gue agak sedikit kelamaan untuk nunjukin soal love life dari si nenek dan cucunya ini. Bahkan film ini membutuhkan waktu 40 menit untuk bisa nunjukin karakter Michael Myers di film ini. Di sisi lain, untuk nunjukin adegan terornya aja itu baru dimulai setelah ke menit 1 jam. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi sebenarnya hal itu malah jadi bagus sih dan jadi nggak kerasa klasik. Karena di film ketiga ini menurut gue pemeran utamanya itu bukan Jamie Lee Curtis melainkan karakter yang bernama Corey Cunningham. Yang dimana karakter Corey di sini tuh dibuat secara perlahan banget tapi jadinya pastilah pokoknya. Dan yang akhirnya menurut gue ketika karakter di sini ngebunuh orang lain itu tuh jadi kayak sesuatu yang punya motivasi yang jelas. Nggak kayak film kedua kemarin yang kayak cuma ngebunuh-bunuhin random orang nggak jelas gitu loh. Lalu kita masuk ke bagian yang gue kurang suka dari film ini. Walaupun menurut gue jalan ceritanya di sini udah oke banget, tapi sayang banget menurut gue duel antara Laurie dan juga Michael Myers itu durasinya kayak bentar banget kayak oh udah selesai nih, udah kelar gitu aja. Emang sih adegannya itu udah cukup sadis dan juga ngilu gitu ya, tapi kayak cepet banget gitu loh untuk sebuah ending dari segala ending. Lalu juga ngomongin soal permainan musik yang biasanya dibawain di film ini ternyata cuma muncul di adegan klimaks doang. Jadi kayak menurut gue ini film kayak berasa hening aja gitu. Di sisi lain, tokoh Corey di film ini menurut gue terasa kayak percuma, sayang aja gitu loh. Ya menurut gue itu akan lebih cocok kalau dimunculin dari awal dari Halloween 2018. Ya mungkin itu aja sih pendapat gue soal film ini. Gimana menurut kalian soal filmnya?